Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Puspita Nuari, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan inovasi di bidang pertanian cerdas dengan judul Perancangan Sistem Smart Farming untuk Otomatisasi Irigasi dan Penyemprotan Fungisida berdasarkan integrasi sensor kelembaban tanah dan suhu udara. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun kecil. Hujan turun di tengah hari, petani senyum tanamannya subur lagi. Dengan sensor dan teknologi, irigasi pintar hadir sebagai solusi. Mari kita eksplor lebih dalam bagaimana sistem ini bekerja untuk efisiensi pertanian yang modern. Sebelum itu semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Insan Rahman dengan NIM 101240087 dari Fakultas FMIPA dan Prodi Matematika. Pembahasan kali ini sudah saya buat dalam kerangka, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian tujuan, lalu metode, kemudian teknik pengumpulan data, lalu teori, selanjutnya analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu, alasan terpilihnya materi ini sebagai topik yang penting untuk dibahas. Latar belakang yang pertama yaitu sistem irigasi di Indonesia saat ini masih mengalami kendala dalam infrastruktur dan pengelolaannya, sehingga terjadi kebocoran sistem irigasi karena tidak adanya pengontrolan debit air yang digunakan. Permasalahan yang kedua, kebanyakan petani di Indonesia menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga menghasilkan dampak yang negatif. Kita tahu jika penggunaan pestisida dalam dosis yang tepat memiliki dampak positif terhadap hasil pertanian, seperti membantu melindungi tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Namun, karena banyak petani melakukan hal sebaliknya, sehingga menyebabkan penurunan kualitas pertanian dan pencemaran lingkungan. Solusi yang kami tawarkan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, sistem irigasi dapat dibuat secara otomatis dengan mengetahui kadar air secara real time yang diukur oleh sensor kelembaban tanah kapasitif V1.2. Sistem ini bekerja saat kelembaban tanah berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Fungisida merupakan salah satu jenis pestisida yang memiliki fungsi untuk mengendalikan atau membunuh jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman di pertanian. Penggunaan fungisida dilakukan sebagai langkah preventif dan harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Solusi kedua yang kami tawarkan yaitu dalam menentukan kondisi yang tepat dapat digunakan sensor kelembaban tanah kapasitif dan sensor suhu udara digital DHT atau Digital Humidity and Temperature untuk mendeteksi potensi pertumbuhan jamur. Penyemprotan fungisida dilakukan secara otomatis jika kelembaban tanah tinggi dan suhu berada dalam rentang optimal 20-30 derajat Celcius. Kemudian, saya akan membahas mengenai tujuan perancangan sensor pintar untuk irigasi pertanian ini. Tujuan terbagi menjadi 3 seperti yang tertera di layar. Yang pertama, merancang komponen sistem otomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida berbasis sensor kelembaban tanah dan suhu udara. Yang kedua, menganalisis prinsip kerja dan integrasi antar komponen dalam sistem otomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida berbasis sensor kelembaban tanah dan suhu udara. Dan yang terakhir, keunggulan dan tantangan teknis dari penerapan desain sistem otomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida berbasis sensor dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Fokusnya adalah mengevaluasi kinerja dan fungsi sensor kelembaban tanah dalam sistem smart farming yang kami rancang, khususnya pada otomatisasi penyemprotan fungisida dan irigasi. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya mengumpulkan data teknis, tetapi juga menganalisis bagaimana interaksi antara sensor, lingkungan, dan respon sistem. Hasilnya akan memberikan gambaran menyeluruh tentang akurasi, keandalan, serta potensi pengembangan sistem ini di masa depan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi literatur dan studi pustaka. Kami menelusuri jurnal, ilmiah, buku teks, dan dokumentasi proyek sejenis untuk membandingkan parameter sensor, algoritma kontrol, serta efektivitas sistem otomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida yang telah ada.
Dalam merancang sistem smart farming ini, kami berlandaskan pada 3 konsep kunci. Pertama, pertanian berkelanjutan yang menekankan optimalisasi produksi dengan penggunaan sumber daya minimal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Arwati tahun 2018. Yang kedua, revolusi pertanian 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital seperti IoT dan AI untuk meningkatkan efisiensi proses pertanian. Hal ini sesuai dengan kutipan Syafi dan tim pada tahun 2019. Yang terakhir, peran sensor dan aktuator sebagai komponen vital yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal elektronik untuk sistem otomatisasi menurut kutipan Muhtar dan tim tahun 2023. Sistem kami menggunakan 2 sensor utama. Yang pertama, sensor kapasitif V1.2 untuk mengukur kelembaban tanah melalui konduktivitas. Untuk gambarannya berada di kanan layar. Sensor yang kedua yaitu sensor DHT22 untuk memantau suhu udara. Kombinasi data kedua sensor ini memungkinkan sistem secara otomatis mengaktifkan irigasi saat tanah kering dan menyemprot fungisida ketika kondisi berpotensi memicu jamur. Sistem ini menggunakan aktuator seperti modul relay, pompa air, dan pompa fungisida yang dikendalikan oleh microcontroller ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai otaknya sistem, seperti membaca data sensor, memprosesnya, lalu mengaktifkan aktuator sesuai kebutuhan. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis pembahasan. Komponen pertama yaitu ESP32, yang bertindak sebagai pusat kendali sistem dengan 3 fungsi utama, yaitu baca data sensor, proses algoritma Python, dan mengendalikan aktuator. ESP32 ini memiliki keunggulan hemat daya dan performa yang tinggi. Komponen yang kedua yaitu sensor kelembaban tanah kapasitif V1.2. Sensor ini mengukur kadar air dalam tanah secara presisi dengan mendeteksi perubahan konduktivitas listrik tanah. Komponen ketiga yakni sensor DHT22 merupakan perangkat digital yang mengukur suhu udara dan kelembapan relatif secara simultan dengan akurasi tinggi. Menggunakan protokol komunikasi one wire yang efisien, sensor ini mengirimkan data digital langsung ke microcontroller tanpa memerlukan konversi sinyal tambahan. Komponen keempat yaitu modul relay 2 channel 5V DC. Modul relay ini berfungsi sebagai saklar elektronik pintar yang menghubungkan atau memutus aliran listrik ke perangkat berdaya tinggi berdasarkan perintah dari ESP32. Prinsip kerjanya yaitu mengubah sinyal digital rendah dari microcontroller menjadi kontrol on atau off untuk sirkuit listrik berdaya tinggi. Komponen yang terakhir yaitu pompa air dan pompa fungisida yang memiliki fungsi mengalirkan air untuk irigasi dan cairan fungisida. Dan prinsip kerjanya akan aktif ketika menerima daya melalui relay. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi sistemnya itu sendiri. Yang pertama yaitu integrasi sistem secara keseluruhan. Semua komponen saling terhubung dan bekerja dalam alur kerja otomatis. ESP32 sebagai pusat pengumpul data, pemrosesan, dan pengirim perintah. Sistem ini terdiri dari 2 subsistem utama yang bekerja secara mandiri namun terintegrasi. Subsistem irigasi menggunakan sensor kelembaban tanah untuk memantau kondisi lahan. Ketika tanah terlalu kering, ESP32 akan mengaktifkan pompa air melalui relay 1, mengalirkan air secara perlahan melalui sistem irigasi tetes selama 12 jam sesuai jadwal yang diatur oleh RTC. Dan subsistem penyemprotan fungisida bekerja ketika sensor kelembaban tanah dan DHT22 mendeteksi kondisi ideal pertumbuhan jamur dengan kelembaban tinggi dan suhu antara 20-30 derajat Celcius. Untuk rancangan desain dan bentuk visualisasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Salah satu keunggulan implementasi smart farming, potensi keunggulan dan tantangan dalam implementasi adalah efisiensi dari sumber daya air maupun fungisida dan peningkatan produktivitas. Untuk tantangannya sendiri, di Indonesia smart farming ini dalam regulasi dan infrastruktur yang masih belum optimal. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan, saya membaginya menjadi 4 poin utama, yaitu sistem smart farming yang dirancang efisien dan sinergis dalam otomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida. Yang kedua, integrasi komponen memungkinkan pengambilan keputusan presisi berbasis data dan kontrol otomatis. Dan yang ketiga, sistem ini memiliki potensi besar mendukung pertanian berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya dan relevansi dengan pertanian 4.0. Dan yang terakhir, tantangan signifikan perlu diatasi untuk implementasi yang lebih luas.